Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengganti 5 pejabat OPD Kepri dalam pelantikan ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. TNI Angkatan Laut mengevakuasi lebih dari 100 warga etnis Rohingya asal Myanmar yang terombang-ambing di laut lepas menuju pelabuhan ASEAN Krenggeke, Aceh Utara. Terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi yang saat ini sedang ditahan di rutan KPK, dikabarkan jatuh sakit dan mengajukan rawat jalan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah News selengkapnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 30 Desember 2021. Namun di samping melantik ratusan pejabat baru hasil open bidding, Ansar juga mengusur 5 pejabat baru di organisasi perangkat daerah Provinsi Kepri. Selain lantik ratusan pejabat di lingkungan Provinsi Kepri, Gubernur Ansar Ahmad juga menggeser sejumlah pejabat di organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 5 pejabat yang digantikan yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkim, Dinas Kebudayaan, Satpol PP, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Sebagian pejabat seperti Kepala BPBD Kepri dan Dinas Pendidikan digeser ke staf ahli Gubernur Kepri. Ansar Ahmad mengatakan, penempatan jabatan tersebut bukan keinginannya, akan tetapi berdasarkan hasil penilaian dari tim open bidding yang dilakukan sebelum pelantikan. Ansar mengingatkan, agar pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dengan baik, dan apabila dinilai kurang mampu bekerja dengan baik, Ansar menyatakan akan memberikan hukuman, yakni dengan cara dilakukan pergantian jabatan. Dia berharap agar setiap organisasi perangkat daerah Kepri dapat saling berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja. Kita akan memberikan punishment dan kita bahkan akan menggantikan dengan pejabat-pejabat yang lain. Ada pejabat yang punya kemampuan kerja yang baik, akan tetapi masih relatif kurang melakukan koordinasi dengan para pejabat di OPD-OPD yang lain. Ansar juga menyebut, dalam waktu dekat akan segera melakukan open bidding untuk mengisi jabatan yang masih kosong di sejumlah OPD di pemerintah Provinsi Kepri. Kita mau kerja juga, provinsi harus lebih baik dari kabupaten kota. Yang dari Bintan berapa orang, Pak? Open bidding segera kita lakukan. Mungkin di bulan Januari ini kita open bidding. Kita jangan lama kekosongan, karena kita kan sudah mesti start kerja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencecar Aliza Gunado, saksi yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Aziz Syamsuddin. Hakim dibuat geram karena saksi berbelit-belit dan tidak jujur ketika dikonfirmasi oleh hakim terkait hubungannya dengan 2 orang saksi sebelumnya. Sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, guna mendengarkan kesaksian dari orang kepercayaan terdakwa yaitu Aliza Gunado. Dalam persidangan, majelis hakim dibuat geram dengan kesaksian Aliza lantaran selalu berbelit-belit dan tidak jujur saat dikonfirmasi oleh hakim. Pasalnya, Aliza mengaku tidak mengenal dengan 2 orang saksi sebelumnya yang disebutkan oleh hakim, yaitu mantan Kepala Dinas Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Tetayan Konsultan Darius Hartawan. Sementara 2 orang saksi tersebut mengaku mengenal Aliza Gunado. Hingga majelis hakim memperingatkan dengan tegas saksi Aliza untuk jujur dalam memberikan keterangan. Saudara terus memberikan keterangan yang tidak benar, saudara mencelakakan diri saudara sendiri. Gimana? Masih tetap pada keterangan saudara bahwa saudara tidak kenal dengan Darius? Masih kenal. Ya, oke, terserah, tidak masalah. Karena saya akan beritakan Darius itu akan datangnya, pasti akan datang, saudara yang harus datang, tidak akan konfrontir.
Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa telah menyuap mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47 sebesar 3 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 500 juta rupiah. Aziz Syamsuddin dengan sengaja menyuap Robin melalui rekannya seorang pengacara Maskur Husain dengan tujuan agar membantu kasus di Lampung Tengah, di mana kasus itu melibatkan Aziz Syamsuddin dan orang kepercayaannya Aliza Gunado. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. KRI Parang 647 milik TNI AL mengevakuasi lebih dari 100 warga etnis Rohingya asal Myanmar yang terombang-ambing di laut lepas menuju pelabuhan ASEAN Krenggeke, Aceh Utara. Lebih dari 100 warga etnis Rohingya imigran asal Myanmar yang tiba di daratan Aceh diterima oleh pemerintah Provinsi Aceh pada Jumat 31 Desember dini hari. Para imigran dievakuasi ke daratan Aceh setelah sempat terombang-ambing di laut lepas sejak 26 Desember kemarin. Pemerintah memutuskan mengevakuasi para pengungsi demi keselamatan jiwa para pengungsi yang sempat terombang-ambing di lautan karena kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin dan kebocoran. Kapal pengungsi tersebut ditarik dengan menggunakan KRI Parang 647 milik TNI AL dari jarak 67 mil bibir pantai di pelabuhan ASEAN Krenggeke, Aceh Utara. Saat tiba di pelabuhan dan sebelum mereka dievakuasi ke tempat penampungan sementara, para pengungsi terlebih dahulu mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan, salah satunya penyemprotan desinfektan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Para pengungsi ini didominasi oleh anak-anak dan kaum perempuan. Dari Aceh Utara, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Buruh yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo DKI Jakarta melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revisi UMP Jakarta tahun 2022 yang dianggap bertentangan dengan regulasi pengupahan. APindo akan mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait revisi UMP tahun 2022 yang direvisi Anies dari 0,8% menjadi 5,1% pada 16 Desember lalu. APindo DKI Jakarta menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan regulasi dari pemerintah pusat. Berikut adalah poin keberatan APindo DKI Jakarta terhadap revisi UMP tersebut. Untuk itu, APindo akan segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap Pemprov DKI Jakarta. Sudah beberapa langkah yang kami lakukan. Sebelum SK Gubnya keluar, SK revisi, kami sudah melayangkan surat kepada Bapak Gubernur untuk tidak melakukan revisi. Tapi ternyata jawabannya belum sampai juga, SK Gub keburu turun. Tapi kami tidak patah arang, terus saja melakukan upaya-upaya yang terbaik. Nur Jaman juga mengimbau kepada seluruh pengusaha di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP tersebut, sembari menunggu keputusan PT-UN yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.641.894 atau naik 5,1%. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi yang saat ini sedang ditahan di rutan KPK dikabarkan jatuh sakit. Namun penasihat hukum tidak menyebutkan jenis penyakit yang diderita Apri Sujadi. Penasihat hukum Apri Sujadi, Eva Nora, mengatakan kliennya itu telah menderita sakit sejak kasusnya masuk ke tahap penyidikan. Eva mengaku tidak mengetahui pasti penyakit yang diderita oleh Apri Sujadi saat ini, namun ia mengungkapkan bahwa kliennya sempat meminta izin untuk perawatan kesehatan di luar tim medis KPK. Ya, seperti yang kita dengar tadi, ada beberapa penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter KPK, sehingga dirujuk untuk ke SPKD. Sakitnya sejak kapan dong? Nah, kita kurang tahu, sakitnya itu dokter yang tahu kayaknya. Kalau sakitnya mengenai sakit apa enggak? Enggak tahu kita. Itu hanya itu
kan rahasia kedokteran ya, yang tahu mungkin dokter dan pasien. Sejak kapannya juga belum tahu ya? Dari tingkat penyidikan sudah dimulai kemarin. Sidang April Sujadi akan dilanjutkan pada Kamis 6 Januari mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Ombudsman RI perwakilan Kepri menilai Dinas Pendidikan di Kota Batam, Kepulauan Riau masuk dalam zona merah standar kepatuhan pelayanan publik. Dalam webinar Ombudsman Kepri beberapa waktu lalu yang berlangsung secara daring, dijelaskan terdapat sejumlah pelayanan publik di Kepri yang dinilai Ombudsman masuk dalam zona merah. Salah satunya adalah penerapan standar kepatuhan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kota Batam. Ombudsman Kepri menilai terdapat 10 produk pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Batam dengan nilai di bawah 50 atau masuk dalam kategori zona merah. Jadi teman-teman, untuk Dinas Pendidikan di Pemkab Batam itu rata-rata zona merah. Ya, berarti zona merah. tidak menerapkan standar. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produk layanan kami nilai itu rata-rata teman-teman lihat di bawah 50 kan, kecuali ini layanan mutasi siswa ada 55,32. Nah rata-rata Dinas Pendidikan itu tidak menerapkan standar. Ini zona merah ini, ya zona merah ini. Jadi kita juga bingung Kota Batam yang begini maju masuk zona merah untuk Dinas Pendidikan. Selain Dinas Pendidikan, Ombudsman Kepri menilai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga masuk kategori zona merah pada sebagian produk pelayanan publik. Di antaranya izin pengelolaan limbah B3 dan izin lingkungan UKL UPL di dinas tersebut. Hal ini berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman Kepri selama tahun 2021 dengan total sebanyak 440 laporan. Kendati demikian, 3 pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau masuk zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 Ombudsman RI. Sedangkan untuk pemerintah provinsi kota kabupaten ini rekapitulasi saja urutannya. Yang paling tinggi mendapatkan nilai adalah Kabupaten Natuna, ya 93,18 sekaligus mendapatkan predikat hijau atau kepatuhan tinggi masuk zona hijau. Kemudian yang kedua adalah Pemprov Kepri dengan nilai 87,91 juga mendapatkan atau masuk digolongkan sebagai kepatuhan tinggi akan penerapan standar pelayanan atau masuk zona hijau. Yang ketiga adalah Kabupaten Bintan, ini juga masuk zona hijau atau predikat hijau ya dengan nilai 83,7. Sedangkan Karimun, Anambas, Lingga, Batam dan Tanjung Pinang itu masuk zona kuning ya di bawah nilai 80, artinya kepatuhannya sedang. Nah, dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. DJBC Kepri dan Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar patroli bersama di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka selama 14 hari. Patroli ini guna mencegah aktivitas ilegal dan menekan tindak kejahatan di laut perbatasan. Perairan Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang rawan dari kasus penyelundupan dan tindak kejahatan laut lainnya. Kondisi itu menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kepri bersama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar patroli bersama di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka sejak 27 Desember hingga 9 Januari 2022 mendatang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Ahmad Rafiq menjelaskan, patroli bersama ini merupakan wujud nyata sinergitas DJBC Kanwil Kepri bersama TNI AL dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Patroli ini digelar guna mencegah aktivitas ilegal yang kerap terjadi dan menekan tindak kejahatan di laut perairan Kepulauan Riau. Ini bukti kolaborasi bahwasanya antara aparat penegak hukum tidak ada sekat-sekat lagi. Kita bersama-sama bagaimana menangani kegiatan yang ada di Selat Singapura dan Selat Malaka ini supaya kegiatan kita
untuk pengamanan dan kegiatan lain bisa dijalankan dengan baik. Patroli bersama ini digelar selama 14 hari yang akan menyisir Selat Malaka dan Selat Singapura dengan mengerahkan sebanyak 200 personil serta 8 armada milik Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Kanwil DCBC Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, saat malam pergantian tahun, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mencegah kerumunan di 9 titik keramaian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim Gabungan Pencegahan Kerumunan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memprediksi 9 titik yang akan menjadi tempat kerumunan masyarakat saat malam pergantian tahun baru. Di antaranya Taman Laman Bunda, Taman Gurindam, Tugu Pensil, Taman Batu 10, Bundaran Tugu Provinsi, Monumen Trimatra Dompak, Jembatan Dompak, Lapangan Pemedan dan Rimba Jaya. Tim gabungan TNI menempatkan 15 personil di tempat keramaian tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun saat malam pergantian tahun di tempat-tempat keramaian. Lihat kalau ada kerumunan nanti akan kita bubarkan. Jadi tidak boleh ada kerumunan di tempat-tempat itu. Kerumunan. Tapi kita melakukan pendekatan persuasi kepada mungkin ini terutama anak-anak muda ya, Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Menjelang tahun baru 2022, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengalami kenaikan. Salah satunya adalah cabai rawit. Selain cabai rawit, harga sejumlah bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Bahan pokok cabai rawit mengalami kenaikan harga di pasar tradisional yang ada di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Maya, pedagang sayur di pasar tersebut mengatakan, saat ini harga cabai rawit bahkan menyentuh harga hingga Rp120.000 per kilogramnya. Padahal pada beberapa hari sebelumnya, harganya masih berkisar sekitar Rp75.000. Menurut Maya, sejumlah faktor menyebabkan harga cabai mengalami kenaikan, seperti gagal panen hingga persediaan barang. Meski demikian, harga cabai jenis lain seperti cabai merah dan cabai hijau tidak mengalami kenaikan, bahkan tergolong lebih murah. Gimana harga cabai sekarang, Kak? Harga cabai sekarang ini kalau cabai merah cabai rawit agak naik dia, lebih dari standar. Standarnya berapa, Kak? Biasanya standarnya sih 75, 70, kalau sekarang 100, 105, tergantung orang ngasih kita berapa itu modalnya gitu. Kalau untuk yang lainnya, Kak, cabai merah, cabai hijaunya? Cabai merah itu masih standar, malah murah lagi. Selain cabai rawit, sejumlah bahan pangan lainnya seperti bawang merah, telur, tepung, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan harga. Hal ini dikatakan Fadel, seorang pekerja toko sembako di pasar tersebut. Itu paling tinggi telur, Bang. Telur, bawang. Selain itu apa lagi, Bang? Minyak, Bang. Minyak itu kan dari sebelum tahun baru memang naik juga, Bang. Tapi sekarang dah puncak kali naiknya. Berapa sekarang harga minyak? Kalau yang per liternya itu, Bang, yang 1 liter yang sip tuh sekarang udah sampai 21.000. Biasanya bisa dijual 15, 16. Dulu berapa? Dulu 16 ribuan. Sekarang udah sampai 21. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Maraknya kasus suruda paksa pada anak yang diungkap pihak kepolisian dalam kurun waktu 6 bulan belakangan pada tahun 2021 ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sorotan ini dikemukakan oleh seorang pemerhati anak Kota Tanjung Pinang, Muhammad Faisal. Faisal menilai, akibat maraknya kasus suruda paksa tersebut, saat ini Tanjung Pinang dapat dikategorikan masuk wilayah darurat perlindungan terhadap anak. Faisal yang juga seorang advokat ini mengatakan, dirinya miris melihat maraknya kasus suruda paksa pada anak di Kota Tanjung Pinang yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan belakangan ini. Untuk itu, Faisal meminta agar ada aksi nyata dari pemerintah daerah untuk mendorong sanksi maksimal kepada para pelaku suruda paksa pada anak agar memberikan efek jera. Saya harus mengatakan ini untuk kesekian kalinya saya miris terhadap kasus-kasus anak yang terjadi khususnya di Kota Tanjung Pinang ini. Sudah beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa kita ini dalam kondisi darurat terhadap perlindungan anak. Nah, dan ini terbukti bahwa beberapa kasus anak yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini luar biasa sekali. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, 6 bulan ke belakang, kejadian kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual, kekerasan
fisik itu luar biasa sekali. Faisal pun meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan nasib para korban anak dan melakukan pendampingan hingga tuntas. Ia juga mengimbau agar setiap orang tua senantiasa mengawasi anaknya agar terhindar dari pelaku ruda paksa pada anak. Melihat bagaimana action daripada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengepus APH, mengepus pengadilan supaya bisa memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku sehingga ini bisa menjadikan efek jerah. Saya tidak pernah mendengar adanya statement-statement baik itu dari kepala dinasnya maupun kepala UPT-nya. Ya, mereka hanya sekedar melihat bahwa yang penting kasus ini sudah ditangani oleh APH. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Jakarta Propertindo terus berkiprah dan berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik di Jakarta. Selama 21 tahun berkiprah, Jakpro berkomitmen untuk mempercantik wajah ibu kota Jakarta menjadi kota kolaborasi dan modern. Jakarta Propertindo atau Jakpro selama 21 tahun terus berkontribusi untuk pembangunan Jakarta yang lebih modern dan terintegrasi. Beragam proyek strategis telah digarap Jakpro, mulai dari properti hingga infrastruktur. Tidak hanya mengejar bisnis semata, Jakpro berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan merubah wajah baru ibu kota negara. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto mengungkapkan, Jakpro berkontribusi dalam pembangunan di Jakarta, sehingga menjadi etalase di Indonesia dan sebagai barometer kota kolaborasi. Pembangunan yang dikerjakan Jakpro dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga ruang publik memiliki fasilitas internasional yang dibangun Jakpro. Ini dapat mendukung ekosistem kolaborasi seluruh warganya. Maka Jakarta dengan wajah barunya ini sangat ramah terhadap komunitas, sehingga sangat tepat jika Jakarta adalah disebut juga sekarang menjadi kota kolaborasi. Widi Amanasto menambahkan, dengan telah dibangunnya sejumlah bangunan ikonik di Jakarta, menunjukkan eksistensi Jakpro yang mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan infrastruktur untuk publik dengan konsep berkelanjutan yang layak huni. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.